Selamat datang kembali di Holy Pep Talk cuy. Hari ini kita dapat special weekend nih ya. Iya, weekend special weekend. Bedanya apa ya? Satu bahasa Inggris. Oh iya. Sama sih bahasa Inggris sebenarnya. Oh iya, sorry lupa. Kebalik aja. Kembali lagi sama host kalian nih, gue Benedictus Brandon Prakoso, dan kebetulan host kita kembali lagi nih untuk special weekend. Moga-moga lanjut ya. Amin, semoga lanjut. Karena sebelumnya saya dipecat oleh produser ya. Sebentar. Masih dipecat kah? Enggak, bukan dipecat. Kemarin saya sakit, nggak bisa. Iya. Oke. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Innocentius Carlos yang sebelumnya biasa dipanggil sayang. Terus, waktu dokter kan panggil sayang. Iya sih. Salah. Oke, kenalin dulu kali kita ya nih ya. Nih orang keren-keren nih. Iya. Iya. Ini sosok penting dalam streaming di gereja. Guys. Siapa tuh namanya? Nah, yang satu ada siapa sih? Yang satu ada Pak Vincent Darmawan. Ini adalah Ketua Komsos Santo Leagung. Nah, dan satu lagi ada Pak Andreas Sutomo. Biasa kalau orang-orang biasa manggil, orang-orang Komsos biasa manggilnya Mas Tomo. Iya. Nah, kalau ini Padar. Iya. Nggak mungkin nggak tahu orang Leagung Padar tuh, nggak mungkin nggak tahu. Apalagi yang sering ke gereja, wah ya udah kelihatan tuh pasti Padar. Iya, yang pokoknya di kupingnya udah ada HT aja tiap hari. Sambil ngecek mic di depan. Iya. Jadi sebelumnya kita nih, gimana kabarnya pada sehat kan ya? Sehat. Semangat yang penting. Semangat, iya. Puji Selalu Tuhan, itu. Selalu harus. Karena kan kayak nggak semangat Nggak boleh gitu. down kita tuh jadi. Karena kita hari ini tuh mau ngomongin Komsos guys. Yang preparasi ini kan ingat kan dari Komsos Leagung. Betul. Kita sekarang mau kulik-kulik tentang Iya. Komsos. Iya. Tidak hanya di Komsos Leagung, Tapi Komsos secara besarnya juga. secara besarnya. Oke. Sebelumnya kita mau mau nanya dulu nih ke Mas Tomonya nih. Boleh. Nih, Mas Tomo nih bergabung di Komsos itu sejak kapan gitu? Kayak awal mulanya ceritain itu. Harus buka Facebook kayaknya nih. Dari zaman Facebook Harusnya ada di situ direkod kan. Dari pas Facebook mulai lagi ya. Karena Mas Tomo ini sebenarnya sebelum saya join di Komsos Leagung ini sudah join di Dekanat Bekasi ya, sebagai koordinator di Dekanat Bekasi Senior. sama di KAJ juga. Jadi boleh dibilang dia adalah senior atau dedengkotnya Komsos Dekanat Bekasi dan KAJ gitu. Makanya hari ini kita akan dengar dari Mas Tomo mengenai Komsos tersebut. Gitu. Ingat, udah dapat kabar di SMS apa di WA sama Facebook tahun 2012. Oh, 2012 Iya. bro. Ini iya. Oh, mulainya 2012. Iya. 2012 mulai berkecimpungnya. Ini kayaknya Carlos lupa minum apa gimana gitu, jadi kayak nggak connect otaknya. Jadi Mas Tomo ini udah bergabung mulai berkecimpung di dunia Komsos. Waduh, ini. bahasa lu keren banget, gue sampai gak. Aduh, jangan pakai bahasa berat dong. Skip satu season kan. Iya. Gue gak bisa komen, gue takut gue yang diputusin. Oh, jangan. Jadi Mas Tomo ini mulai berkecimpung dari tahun 2012 ya Mas ya? Artinya udah 9 tahun tuh ya. Iya, Ya, itu di paroki. Dari paroki Keranji, Gereja Santo Mikael. Oh, dari Santo Mikael paroki Keranji. Ya. Jatuh sih. Itu tandanya mulai dekat sama dia. Iya, mulai sayang. Iya, saya. Terus Di Santo Mikael, gue fun fact, gue dulu di Krismanya di situ. Sama komuni pertama gue juga di situ. sama Romo siapa? Wah, udah gak inget. Masih kecil, jadi nggak inget. Iya. Nah, jadi Ditampar gini ya? Iya, gue ditampar cuy. Aduh, jadi jangan buka juga. Iya, udah. Emang gitu maksudnya. Ya, pokoknya sakramen penguatan itu namanya kan artinya. Oke. Tadi lanjut lagi Mas Tomo tadi. ya mulai diutusnya, saya bilang diutus karena memang yang utus Romo, bukan Dewan Paroki, tapi Romo langsung yang menghubungi saya di tahun 2012. Jadi ya apapun yang diminta Romo saya harus jalankan. Artinya itu adalah panggilan untuk berkarya di paroki kan? Iya betul. Jadi berkatnya juga dari Romo juga kita dapetin. Itu kira-kira yang saya alami pertama kali itu. Kalau Padar berapa lama kalau Padar? Saya join di Komsos itu sekitar ya 4 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin ini adalah
yang kedua sebenarnya, tapi jadi nanti sebenarnya 1,5 periode lah, 1,5 periode sekitar 4 tahun saya join di Komsos Leo Agung tersebut. Dulu juga istilah kata Mas Tomo inilah yang membimbing saya selama ini jadi untuk Komsos ini. Jadi gimana sih menjadi pengurus Komsos yang bagus seperti apa ya, Mas Tomo ini yang ngajarin kita selama ini, membimbing lah selama ini gitu. Terus ini apa kan tadi udah dijelasin dari sejak awal Mas Tomo jadi kecimpung dunia Komsos. Nah, maksudnya Mas Tomo ini sama Padar juga yang mendorong diri pribadi tuh kayaknya saya harus Komsos aja deh. Kan banyak organisasi-organisasi lain juga kan di gereja. sebelum melakukan harus ada niat dulu lah ya. Iya. Nah, itu Maksudnya pendorongnya itu apa sih? Iya, pendorongnya gitu awal mula. Aduh, kayaknya pengen mending Komsos di gitu. Komsos aja deh gitu. Kalau dari saya memang kalau ngomongin background kerjaan kan di bidang telco kan ya, telekomunikasi ya. Jadi mungkin yang nggak beda jauh dengan telco itu apa sih sebenarnya kan gitu. Mungkin kalau bidang lain sih mungkin juga bisa sih, cuma mungkin yang sifatnya lebih ke teknologi kan mungkin Komsos ya, di situ ada belajar mengenai kamera, mengenai audio dan sebagainya. Ya mungkin saya lebih cocoknya ke situ karena lebih dekat dengan bidang pekerjaan gitu. Jadi biar gampang belajarnya sih, begitu sih sebenarnya ya. Berarti nggak jauh dari kehidupan sehari-hari. Iya, pembelajaran yang itu. sudah dipelajari. Betul. Oh, berarti tadi Padar ini bidangnya itu di telekomunikasi. Iya. Ya berarti nggak beda-beda jauh banget lah ya sama dunia Komunikasi kan komunikasi sosial. ya. Kan Komsos kan apa kepanjangannya? komunikasi sosial. Nah, itu dia. Gue udah belajar, Bro. Takut dites gue. Wah, calon kedua. Oh iya, Cocok. siap. Calon sekretaris, Pak. Jangan dong. Udah kan di lingkungan. Oh iya. Kalau Mas Tomo gimana Mas Tomo? Kan kalau Padar kan karena sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Kalau Mas Tomo? Kalau saya karena tiba-tiba. Waduh, Judulnya tiba-tiba. Iya. tiba-tiba Kaget gimana? tuh. Kaget, Tiba-tiba, Bro. bener, kaget ceritanya. Jadi boleh cerita dikit nih? Boleh. Cerita banyak juga nggak apa-apa. Banyak ya. Ada kopi? Boleh. Nah, sambil ngopi nanti bisa denger Bu, kan. produser. Jadi ceritanya gini. Kopi, Bu. Bu, perlu kopi, Bu. Nanti takutnya ngantuk dengar, tapi kita persingkat bahwa panggilan itu kita nggak akan tahu kita tugasnya di gereja itu seperti apa. Background saya memang komunikasi, tapi dalam Komsos itu nomor satu memang perlu satu kecakapan komunikasi. Komunikasi itu adalah bisa bersosialisasi, bisa berhubungan dengan banyak orang, punya penyampaian yang bagus. Itu kan Komsos nomor satu, harus punya ciri khas itu. Kalau background siapapun bisa, karena saya juga dipanggilnya oleh Romo malam-malam, saya lagi bekerja depan laptop, tiba-tiba Romo zaman itu BBM, bersediakah menjadi ketua Komsos malam-malam gitu. Jam berapa tuh Mas Tomo malam? Ingat 21.30. Waduh. Tahun 2012 bulan saya lupa, bulan pertengahan lah. Nah itu kita nggak tahu bahwa kita itu diutusnya akan menjadi apa, karena nggak ada pencarian bakat kan, nggak ada idol-idolan gitu kan, nggak ada yang tahu. Yang tahu Romo punya feeling yang bagus, Romo punya pandangan yang bagus dari Dewan Paroki dan segala macam, dan Romo bertindak baik dengan memanggil saya untuk bertugas di paroki, dan saya harus jawab dalam waktu 5 detik saja. 5 detik. Ya atau tidak. Tapi ya saya jalan. Padahal setiap warta paroki yang saya baca sebelumnya kalau saya taruh di tempat tidur, saya buang ke belakang. saya buang ke belakang. Saya nggak baca semuanya. Itu ternyata media itu yang ternyata saya harus kerjakan selama selanjutnya. Itu panggilan ya. Namanya Komsos itu tiba-tiba dan harus dijawab dengan cepat. Gitu. Lu mau dulu. Silakan. Kayaknya mau nanya Jadi lagi. ngepas gini nih. Iya, kita jadi kayak sinkron nih kayaknya. Berarti pada saat itu juga Komsos di Paroki Kranji terbentuk gitu ya? Komsos sudah ada sebelumnya, tapi memang sebetulnya Komsos itu ada 2. Dikenalnya sebagai tukang foto. Iya. Oh iya betul. Bener kan? Betul, apalagi kalau ibu-ibu habis skor tuh. Ya, nyarinya Komsos. Fotoin dong. Fotoin dong. Nah, beda sama sekarang. Streamingin dong. Oh iya benar. Tapi Streaming bukan dong, ibu-ibu gitu kok yang minta streaming. Dulu cuma 2 media, adalah foto dan kemudian media cetak. Dua itu yang memang berjalan karena media sosial dalam proses kan. Memang website sudah berjalan tapi juga biasa saja, tapi memang yang paling hit foto dan cetak. Itu zaman itu. Gitu. Pengelola itu yang saya lakukan 2 itu. Kalau
Kan kalau yang sekarangnya tuh tugasnya ngapain sih? Kan kalau dulu cek ada 2 tuh, tukang foto sama cetak ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang tuh kan lagi beda nih musim masker guys. Yang ya itulah tugasnya tuh apa sih sebenarnya Komsos kalau lagi ada kayak gini gitu. Aduh, itu adalah ilmu bukan sekolah ya. Komsos itu kan pengalaman. Sebuah fasilitas. Komsos itu adalah sebuah sarana yang disediakan oleh paroki, oleh keuskupan, sebuah perangkat ya kan, ini perangkat keuskupan atau paroki yang bertugas. Komsos itu tugasnya bukan beli ini, bukan beli itu, tapi memfasilitasi. Ini kan fasilitas untuk umat bisa dengerin kita nih podcast sekarang nih. Apa isinya? Fasilitasnya kita siapkan ini. Kemudian mendorong umat untuk saya datang ke sini didorong siapa kemarin ya? Madar ya. Nah, itu saya didorong kan untuk bisa hadir di sini. Saya didorong nih. Jadi Komsos itu tugasnya cuma pertama mendorong, memfasilitasi, dan terakhir adalah mengevaluasi. Sudah bagus nggak kontennya? Sudah bagus nggak sampai ke umatnya? Romonya oke nggak? Dan efeknya buat kebaikan, buat pewartaan bagaimana? Itu yang saya pegang, saya tiga reksa pastoral yang kita jalankan untuk komunikasi sosial. Berarti kayak jadi tujuan Komsos gitu kan? Jadi kayak memfasilitasi. Betul. Media sosial umat nggak bisa. Kita punya IG-nya, IG Paroki Santo Leo Agung kan. Kita punya website. Nah, isinya apa? Umat yang kita ajak untuk yuk ngisi sama-sama yuk gitu. Itu tugas kita Komsos, hanya itu saja. Betul. Jadi mungkin saya menambahkan juga, tadi benar sih Mas. Jadi kalau mungkin dulu awal-awal Komsos itu kan memang kita cuma diminta untuk tukang foto aja atau mungkin meliput segala macam gitu kan. Sebenarnya sih Komsos itu adalah sebagai corong komunikasi, berita-berita informasi apa sih yang bisa kita kita sebarkan keluar, dan juga informasi yang dari luar, misalkan dari KJ itu kita sebarkan ke dalam juga. Jadi ada yang kita sebarkan keluar dan juga ke dalam juga. Artinya semua hal informasi ya tugasnya Komsos adalah untuk menyampaikan ke umat gitu loh. Seperti itu sih tugasnya Komsos. Dan itu kan bisa sebagai berbagai macam media kan ya. Bisa mungkin nanti lewat tulisan website, atau mungkin kita lewat streaming, atau mungkin kita bisa lewat sosial media. Media apa aja sih yang bisa kita kita gunakan, asalkan pesan tersebut tersampaikan kepada umat. Itu sih intinya yang akan tugas Komsos tersebut gitu. Jadi goalnya itu goal dari gereja tuh artinya mengadakan Komsos gitu, jadi untuk menyebarluaskan berita-berita gitu ya pada dasarnya gitu ya. Ya, seperti itu, salah satunya seperti itu. Yang jelas menambahkan saja bahwa kita menjadi persekutuan atau gerakan umat Allah kan, karena kita dalam lingkup Keuskupan Agung Jakarta. Jadi berharap kita dapat mewujudkan bagaimana sih pewartaan gereja, kebaikan gereja, terus kemudian umat itu bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan, paroki sampaikan gitu. Itu kita fasilitatornya. Makanya sekarang siapa yang nggak nyari Komsos? Bener nggak? Dicari kan? Tiap minggu semua dicari Komsos. Dewan paroki nyari Komsos. Ini tadi sebelum syuting ini udah ada yang nanya, bro, kalau misalkan mau lingkungan gitu ngurusnya gimana ya? Nah. Iya betul. Itu karena memang masa sebelum pandemi kita dicari untuk motoin. Iya betul. Masukin kemana? Ya kan? Ke online atau ke cetak, ke sosial. Nah itu kita kontennya, karena senjata Komsos memang nggak bisa dilepas. Foto itu nomor 1. Itu senjata kita. Yang kedua adalah internet. Sekarang nah, kita harus cari apa? Internet ya di mana kita harus bisa untuk live streaming atau apa. Kalau gua dicari-cari suruh bayar utang. Mana ya? Berat, Bro. Emang utang bayar makanya Brandon. Enggak, gua bayar kok. Nah, jadi berarti kayak jadi tuh Komsos itu pada dasarnya jadi sebuah media pribadi gereja apa gimana gitu. Jadi kayak itu dia. Saya 2012 di paroki, Komsos Paroki ngurusin media cetak, buletin kabar namanya. Tiap minggu saya harus menyiapkan isi pewartaan. Karena bekerja samanya kita nggak sendiri tadi, fasilitator saya dengan katekese, ibu-ibu WKRI saya minta nulis. Anak OMK lagi touring naik motor, ada kan naik motor gitu ya? San Mori bro. San Mori, lo pulang harus bawa oleh-oleh, bukan apa-apa, foto dan cerita. Dan mereka happy, mereka nonton itu kegiatannya kan. Terus 2013 saya
di kejadian tadi tiba-tiba jadi koordinator Dekanat Bekasi. Saya belajar teman-teman apa yang sama perbandingan gitu kan. Akhirnya jadi koordinator sama ketemu Pak Dar beberapa tahun kemudian. Dan karena pecicilan tadi, karena banyak bergabung, tahun 2015 awal akhir saya berkarya di KAJ membantu Romo Komisi Keuskupan. Dan itu tadi saya baru sadar kalau ternyata Komsos cuma punya tugas mendorong, memfasilitasi dan mengevaluasi, dan sekarang memang nyata semuanya berjalan kan ya. Berarti sebenarnya Komsos ini tugasnya lebih dari hanya sekedar tukang foto aja sebenarnya berarti sama streaming bro. Iya. Jadi kayak lebih luas lagi gitu. Komsos tuh kerjanya kayak ternyata banyak juga gitu loh. Ya sebenarnya sih gini juga sih, artinya kalau misalkan korbit misalkan pewartaan atau mungkin liturgi, dia bisa meliput sendiri, dia bisa memberitakan sendiri lebih bagus lagi gitu. Jadi kita cuma sebatas istilah kata membantu atau mungkin tadi fasilitas kan seperti itu. Kalau misalkan nanti bagian atau mungkin korbitnya pewartaan dan bisa meliput sendiri dan dia bisa menampilkan di website kita, lebih bagus lagi. Jadi kita cuma tinggal istilah kata cuma sebagai penyambung aja sih, kita tampilkan di berita kita entah di sosmed atau mungkin di website tersebut sih gitu. Seperti itu. Cangkupan kerjasamanya lebih luas aja gitu. Corong gereja itu adalah Komsos. Artinya gini, wajah gereja itu ada di dalam Komsos itu sendiri. Nggak mungkin seksi keluarga gitu ya, SKK atau yang punya media sosial sendiri. Coba bayangin deh, setiap seksi punya website sendiri, setiap seksi punya media sosial sendiri. Itu jalannya kemana gereja? Orang lihatnya kemana? Harus jadi satu. Websitenya yang handle siapa? Ya Komsos. Yang menyiapkan siapa? Fasilitas Komsos juga. Podcast ini kerjasama bisa dengan SKK, kasih tempat mereka cerita bagaimana cerita keluarga-keluarga bahagia yang bikin inspirasi buat keluarga yang sedang masa pandemi ini sulit gitu kan. Fasilitasnya ada, Komsos punya fasilitasnya loh, ini tinggal duduk aja bapak, istri sama anak yang sudah besar gitu ya. Gimana mereka dalam masa pandemi ini stres di rumah mulu. Nah, gimana sih tipsnya Bu supaya mereka bisa, nah yang jadi seksinya ya hostnya jangan ganti yang lain yang memang di SKK. Nah, Komsos punya alatnya nih, punya medianya gitu, dan punya persetujuan dari Romo juga kan. Jadi itulah fasilitator. Mungkin buat teman-teman yang nonton yang belum pada tahu gitu kan. Jadi Komsos itu sebenarnya tugasnya tuh lebih luas dari yang kita tahu gitu, nggak hanya sekedar foto dan streaming aja gitu kan. Jadi kita tuh kayak memfasilitasi orang-orang yang di komunitas-komunitas gereja yang ingin berkarya gitu kan, intinya kan ya kayak berkarya. Misalkan OMK mau ngeband boleh, atau enggak OMK mau bikin apa, atau enggak kayak misalkan dari PSE mau bikin apa gitu kan, boleh juga. Jadi kayak kita memfasilitasi untuk terjadinya itu gitu kan. Betul. Gila Carlos ini bahasanya lagi bagus banget bro. Jarang-jarang banget. Gue lagi jarang-jarang banget ya. Ini aduh gila. Karena terpukau gue Ais. Karena dia terbuka sekarang. Dulu kan hanya taunya satu lensa ya, lensa foto, lensa video gitu kan. Tapi sekarang tidak hanya dengan itu aja, dengan fasilitas yang lain kita bisa streaming apapun bisa gitu. Dengan handphone aja nggak perlu kamera, tiap keluarga bisa bikin streaming di rumah kan. Iya betul. Ceritain perjalananmu, kita di sini ngontrol aja melalui Zoom kan. Sekarang kita ada Zoom kan. Kita undang satu keluarga, ibu ceritain dong Bu, yang nonton seluruh umat wilayahnya. Komsos yang sediain gimana sistemnya gitu. Jadi kan itu yang kondisinya dalam pandemi ini cuman satu, harus semangat, yang kedua kreatif. Benar-benar kreatif sih yang penting kalau enggak. Tapi kan plus 62 pasti kreatif bro. Kita harga plus 62 kan kreatif. Kreatif sekali. kreatif kan ya. Makanya melalui podcast ini sebenarnya kan kita nanti akan mengundang semua bagian sih ya. Betul. Dari bagian mungkin yang kemarin, yang kesehatan, mungkin nanti yang keamanan, terus nanti liturgi juga. SKP. Ya, nanti juga mungkin bela rasa, semuanya akan kita undang, memberi ruang mereka untuk ya berbagi informasi lah di sini. Sharing segala macam biar agar umat Lewagung ini ya tahulah mengenai apa aja sih kegiatan di Lewagung tersebut gitu kan. Terus gimana sih bisa join di situ juga, gimana caranya gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Boleh diundang dewan parokinya gitu ya, tiap minggu bikin cerita gitu ya, gimana gereja sekarang, apa yang dibutuhkan. Kolektornya dibanyakin misalnya gitu kan. Nah, kolektor iya gitu kan, kolektornya masih minimal. Ini fasilitasnya untuk Romo menyapa umatnya. Iya betul. Romo punya tempat, Romo sekarang ngobrol santai, ngobrol asik lah dengan dua
icon ini nih. Icon bro, kita udah icon bro. Coba bisa ini Mas Tomo mereka nih Ini- sebagai kameramen, Ya. sebagai editor, sebagai ya juru kamera juga segala macam. Sekarang MC dia. MC. Tapi nggak nambah gaji katanya. Podcast bedanya bisa podcast itu kan 2 media yang bisa kita siarkan. Iya, betul. Baik visualnya saja, Atau audionya saja. Itu Bayarannya saya murah lagi. Iya, Indomie double pakai sayur, nggak pakai sayur, pakai nasi. syukur-syukur ada umat yang nyediain di sini nih sponsornya. Ada Nah. pisang goreng Ibu dari wilayah itu mana? dia. Terima kasih Bu. Iya, Satu lagi ini membantu juga PSE loh. Oke. PSE nih saya bocoran ya. Fasilitator. Ada satu keluarga yang memang dia punya usaha yang bagus ya Pak ya, tapi promosinya kurang. Benar. Taruh di sini pisang gorengnya, kemasannya, Romo menikmati atau siapa? Enak loh ini. Yang punya adalah Ibu Eli dari wilayah 2. Nah, Ini belakang gereja nih. Betul. Beli ya. Enak loh. Jadi jangan Podcast. sungkan-sungkan. Iya, Ya. kalau misalnya kalian mau Mau ngirim makanan oleh-oleh. biar ditaruh di sini, Iya. silahkan. Jangan Sebagai kalah agen sama podcast yang di sono no, promosi yang palanya sekali. botak itu. Hei. Nah, ada sponsor kan? Nah, itu kan harus ada tuh. Masa ya kita perlu botak dulu? Ada sponsor mie dan bikin minuman ala ibu-ibu itu siapa tuh mereknya khusus Iya, kan? bener. Itu, kalau itu bikin lah. Cuy, kalau kita botak kita aneh bro. Ya, padahal tadi mau cerita tadi. iya. Jadi mungkin bisa mengundang apa namanya yang lain kalau mau promosi segala macam kita bisa promosikan di sini kan ya. Dia numpang iklan lah di tempat kita akan terima juga seperti itu. Sama seperti yang diceritakan tadi kan Komsos itu adalah memfasilitasi. Iya, itu salah satu fasilitas. Lidah gua kelibet-libet bro kalau mau fasilitas bro. Berat. Ini kan tadi kan Mas Tomo cerita nih udah pernah di Dekanat Bekasi dia. Dekanat Bekasi. mulainya dari Paroki. Kranji, Dari Paroki. Kranji ke Dekanat, habis itu sekarang di KJ gitu Iya, ya, betul ya, betul. saya nggak salah ya. Terus selama di Komsos KJ sendiri pernah mengalami kendala apa sih kalau untuk yang di KJ? KAJ itu lingkupnya luas, artinya kan ada Dekanat Selatan, Timur, Utara. Jadi lingkupnya adalah semua teman-teman punya gaya masing-masing dalam berkomsos. Komsoser saya bilangnya ada Wih, komsoser. komsoser. Kita ini adalah bukan gangster, komsoser kan ya. Komsoser gitu kan. Orang-orang Komsos. Nah, orang-orang yang berkarya di bidang komsos. Jadi dinamika. Ada paroki yang sedang sepi, pergantian pengurus kan butuh sosialisasi ya. Yang begitu ada yang naik semangatnya, ada yang didukung kamera bagus, ada yang cuma didukung kamera handphone. Ya, itu banyak kebijaksanaan. Kita melihat karakter masing-masing paroki dan saya di KJ juga harus tahu bagaimana setiap paroki di Komsos itu perlu dukungannya apa gitu kan. Kayak sekarang sudah ada fasilitas mau live streaming tanpa itu bisa kita ada satu sarana baru gitu ya. Romo Aldo Renaldo Antoni sekarang yang berkarya sebagai ketua komisi Komsos KJ support banget, makanya saya di Bekasi bersyukur kenal Pak Dar yang bisa semakin maju gitu ya. Dulu Komsos Leong Agung saya tahu perkembangannya sebelum ada di sini, saya ketemu di sini dengan perintis sebelumnya dan yang lain-lainnya, jadi dinamika. Walaupun grupnya sepi sekarang. Grupnya sepi sekarang ya. Tapi ada Pak Dar sudah mulai naik, sudah mulai rame, ada saya harus sering ngomporin sebenarnya Pak. Komsos itu ngomporin kan, memberikan satu Mendorong ya. nah dorong itu Salah kan satu tugasnya mendorong tadi. Terus ada orang pertama yang ngomong dulu gitu. ya, betul. Kan selalu harus ada Ngangetin terus. yang ngerti microwave artinya harus Ya, ada microwave. ini microwave nih. Mas Tom ini juga dia juga mendampingi Komsos KJ. Jadi beberapa gereja yang di KJ ini disamperin lah sama Mas Tomo ini. Jadi mungkin dikasih juga kayak semacam hari ini kayak Sampai hari ini. Mas Tomo ya. Jadi ada pertemuan gini, terus kemarin juga ada beberapa kali tapping video. Mas Tomo tuh mendampingi sana untuk ya ngasih semangat pada teman-teman Komsos gereja lain sih. Dekanat Selatan saya mendampingi, Dekanat Utara juga mengamati, Dekanat Selatan, Timur, Bekasi, terus Pusat. Itu 5 dekanat yang saya dampingin semuanya. Dan masing-masing tadi ada yang mendampingi, ada yang mengamati gitu kan. Nah, kalau di Bekasi unik, Iya. rata-rata semuanya kompak mereka ngumpul. Solid anak Bekasi. Ini Masih Bekasi kompak kita. gitu. Kayaknya Bekasi itu kompak dari semua aspek nih. Iya.
Tapi ini perbatasan ya. Iya. Ini kita pas-pasan ini, pas-pasan bro. Pas-pasan ya. Sebenarnya di sini Jakarta sebenarnya ya. Cuman kitanya aja orang Bekasi. Nah terus tadi kan udah dijelasin tuh kalau misalkan Mas Tomo nih kayak sebagai pendorong pertama untuk komsos di parokinya masing-masing gitu kan. Itu kan salah satu peran Komsos KAJ di komsos paroki masing-masing. Selain itu sebenarnya apa sih peran utamanya di itu loh, peran utama Komsos KAJ terhadap komsos di parokinya? Pertama berharap KAJ. agar setiap paroki itu punya komsos. Itu jangan sampai kenapa kita ada pertanyaan, ada satu paroki nggak ada komsosnya, aneh. Kenapa? Itu perangkat utama kita untuk Ujung tombak. komunikasi sosial dengan masyarakat luas, dengan umat, dengan keuskupan. Nah, kita berharap ada dulu deh. Cuman masalahnya adalah kesulitan adalah mencari orangnya. Betul. Karena gimana caranya itu menjaring menjala mereka gitu untuk mau bergabung di komsos yang kerjaannya rutinitas kan, tiap minggu streaming, tiap minggu tadi mencetak media sosial, media cetak, cari berita segala macam. Tapi kalau semuanya nggak dijalankan dengan Ikhlas senang, saya tujuannya adalah untuk pelayanan gereja dan berkatnya biar kita ngalir terus. Nah itu yang susah orang menerima itu. Kayaknya romonya harus turun ke bawah deh untuk menjaring itu loh sarannya, biar umatnya juga makin dekat sama romonya, tapi juga tahu fungsi komsos itu apa. Iya, mungkin juga kemarin kita juga sudah mencoba merekrut sih beberapa komsos baru gitu, komsos serah kita bilangnya ya. Ya. Tapi istilah kata ya mungkin agak susah juga karena mungkin mereka lagi sibuk juga di masa pandemi ini juga. Betul. Mungkin agak lebih sulit juga gitu. Ya. Mungkin kita nanti minta bantuan Mas Tomo nih, gimana sih caranya sih cara merekrut anak-anak muda ini biar bisa join di komsos ini, seperti apa sih Mas Tomo gitu sebenarnya nanti. Komsos itu kita bikin aja sebuah perlombaan. Gini, mau sekolah broadcast kan susah ya. Iya. Oh iya betul. Tahu nggak sekolah broadcast stasiun televisi di Trans TV, di RCTI itu kan mereka harus sekolah dulu. Minimal mereka jadi magang dulu di sana kan. Iya benar-benar. Pengen jadi broadcaster gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ke paroki sini, kita sudah jadi broadcaster loh. Ini kita sudah jadi menyiapkan sebuah program sama ada ibu produsernya. Yang nyiapin kontennya. Iya. Ada kameramennya. Sebentar, kita tuh dari kemarin belum nyebutin produser kita. Takutnya produser kita biar terkenal juga ya. Iya. Namanya siapa sih? Produser kita tuh kita rekrut dari Los Angeles. Iya, Los Angeles, LA bro, LA. Iya. Bersyukur loh ada orang bisa gitu loh. Dia dari Los Angeles, LA ke LA kita juga. Leo Agung. Iya. Namanya siapa nih produser kita kalau begitu? Mau nama full apa nama panggilan aja nih? Gue nggak hafal nama fullnya. Pokoknya Mbak Elin. Susah gue kalau kasih taunya. Jadi buat kalian yang kenal Kaelin, ya. Kaelin itu adalah produser kita. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Kaelin. Makasih Kaelin. IG-nya apa? IG-nya Gue juga belum follow tuh ceritanya tuh. Nanti IG-nya di sini kita. Silakan ditambahkan gitu ya. karena kebetulan kita host aja nggak follow. Jadi itu tadi kembali lagi bos, kita di sini magang ya. Iya benar. Karena nanti ya justru kita berharap OMK ini menjadi pengganti Padar. Nggak mungkin ya yang usia 40-50 tahun menjadi komsos gitu ya. Mereka megang mic aja bingung nih colokannya kemana gitu kan. Nah internetnya nyoloknya kemana gitu kan. Berharapnya sih ada transisi atau estafet Padar ke teman-teman. Tadi udah disebutin kan ketua, sekretaris kan Padar. Udah dijaga kan. Udah ketua, sekretaris udah disebut tadi kan. Nah udah Padar tinggal ngasah aja tuh terus tuh ngasah terus gitu. Gue nggak boleh maju. Gue nggak boleh maju jadi ketua bro. Sebenarnya apa kayak mungkin ada nih yang mau masuk komsos. Cuman kadang anaknya sendiri tuh kayak ragu apakah bakal bisa ngikutin atau entar ada keraguan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu gitu kan pasti ada butuh dorongan gitu lah ya. Kayak apakah ntar bakal nyaman di sana, bisa gitu. Pasti pikiran pertama tuh kalau misalkan diajak pikiran pertama aduh nggak ada yang gue kenal gitu kan. Pasti itu alasan pertama tuh nggak ada yang gue kenal atau aduh nggak ngerti apa-apa gitu kan, atau susah ngikutin gitu kan.
harus dicari dulu, artinya talenta pencarian bakat itu kan datangnya dari lingkungan ya. Betul. Dari wilayah. Yang tahu siapa-siapa yang punya potensi itu adalah ketua lingkungan. Ketua lingkungan punya data duk, punya data profesi. Barangkali di Lewang Agung ada yang ternyata dia produsernya Discovery Pak, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba ada kameramennya stasiun TV salah satunya, mereka males tuh saya di sini kan. Ngapain saya berkali paroki, saya di stasiun TV aja sudah enak. Justru itu yang harus dibalik, bahwa saya bisa apa untuk gereja, gitu kan? Saya bisa apa untuk anak-anak Komsos ini, oke. Mungkin ya mungkin nanti kalau misalkan nanti teman-teman OMK mau belajar tentang Komsos, ya nanti pasti kita ajarin lah. Kalau misalkan nanti join di Komsos, kita akan ajarin dari awal gimana sih cara untuk streaming, gimana sih cara menggunakan kamera video, kamera foto dan sebagainya. Nanti ya diharapkan sih teman nanti belajar dan bisa gitu. Jadi nggak usah takut, wah saya pasti nggak bisa, pasti bisa. Jadi kita akan ajarin, kita akan bimbing mereka biar bisa join di kita, dan kita akan coba untuk memberikan training lah singkat mengenai gimana cara streaming yang baik, yang bagus seperti apa. Penting ada keinginan dan mau gitu ya udah. Betul itu. Sisanya pasti kita bantu. Asik, keren banget nggak sih kata-kata gue? Asik pokoknya. Karena misal nanti kan boleh dibilang ada hari Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore. Jadi memang dibutuhkan beberapa tambahan anggota Komsos sih untuk kita bisa support, jangan sampai lo lagi yang tugas kan seperti itu. Jadi memang biar kita bisa bikin shift, bisa gantian tugas biar bisa bagus begitu. Oke. Minta bantuan Romo untuk bisa ngobrol siapa calonnya gitu kan. Ya. Terus ini ada pertanyaan nih buat Pak Dar nih. Pertanyaannya panjang nih, gue juga susah gitu, susah nih. Nih pertanyaan. Jangan panjang-panjang dong. biar Pak Darnya pusing sedikit ya nggak sih? Boleh. Nih, ini pertanyaannya susah banget sih, gue bingung. Kita juga kenal tuh Komsos Dekenat Bekasi, Komsos Dekenat Selatan dan lain-lain, dan ada Romo koordinatornya. Sebenarnya peran Dekenat sendiri untuk mendukung dan membantu Komsos di paroki yang berada di dalam Dekenat itu sendiri apa aja ya? Kalau Dekenat kayaknya jawabannya bagusnya Ya, Mas Tomo nih, karena lebih pengalaman di Dekenat Bekasi sebenarnya. Tapi mungkin kalau boleh saya jawab kan juga merasakan gitu Pak RW, ibaratnya ini Pak RW nya koordinatornya gitu. iya. Pak RW. Jadi mungkin Dekenat itu mungkin sebagai koordinator dalam rangka untuk gimana sih memajukan Komsos di tiap paroki itu gimana yang bagus gitu. Jadi mungkin di situ ada bagusnya itu akan ada beberapa pelatihan. Jadi mungkin sebagai koordinator antara KAJ dengan paroki. Sebagai contoh nih, misalkan nanti di Dekenat diadakan pelatihan mengenai mengenai streaming yang bagus itu seperti apa, terus membuat narasi itu seperti apa. Nah nanti Dekenat itu bisa meminta KAJ sebagai narasumber gitu loh. Jadi sebagai koordinator antara KAJ dengan Dekenat agar kita bisa memberikan fasilitas kepada paroki-paroki tersebut. Misalkan nanti beberapa pelatihan bisa berikan melalui KAJ tersebut, tapi melalui Dekenat yang sebagai koordinatornya untuk pengadaannya seperti itu. Mungkin Mas Tomo bisa nambahin lagi, Mas Tomo. Ya, menjembatani saja Pak. Iya. Antara keuskupan dengan Dekenat, terus mengingatkan teman-teman ini ada kesulitan apa. Yuk, yang minimal mas satu, yuk ngumpul bareng yuk. Iya. Saling sharing gitu ya, ada masalah Kata-kata apa. Itu aja. Ngumpul yuk, walaupun dalam kondisi sekarang kita virtual ngumpulnya, tapi tetap ngumpul. Itu aja sih, mau membantu. Tapi sisanya sih kembali lagi ke Komsos paroki Mas. Ada pertanyaan penting lagi nih Mas. Aduh, Kalau buat Mas apa itu? Tomo. Oke, siap. Siap-siap. Siap-siap Mas, ntar siap jawab loh. Ini siap-siap ini. Contekannya boleh dibuka. Siap-siap dulu ya. Misalkan nih kita kayak mengalami Komsos paroki ya di KJ gitu yang di bawah naungannya Mas Tomo mengalami kesulitan gitu, apa kayak misalkan perekrutannya susah atau masalah biaya, mungkin paling sering masalah biaya sih sebenarnya. Betul sih. Nah mungkin kalau misalkan itu kita minta pertolongannya gitu kemana gitu. Kembali lagi, Komsos paroki ada kesulitan, itu adalah tugas dari pendamping Komsos di paroki. Oke. Kan ada Komsos tuh di bawah kewartaan, di bidang berapa. Nah itu yang harusnya Dewan Paroki ini harusnya punya sense lihat ke bawah, melihat kesulitan di bawah nih, apa yang menjadi kesulitan. Kalau biaya kembali lagi ke paroki pembiayaannya. Tapi kan kita juga bisa mengejar
maaf donatur bisa ya, ada umat yang bisa kita Pak tolongin bantuin, kita Komsos mau bergerak tapi melalui sarana lain gitu kan, itu kembali lagi ke paroki. Kalau dari KAJ atau Dekenat yang sekarang ini melihat itu hanya membantu fasilitasi saja, beri ide. Kalau mau bikin podcast gini tinggal pakai handphone aja juga bisa gitu kan, satu pakai tripod, handphone, live Instagram jadinya kan Instagram, tapi masalahnya adalah suaranya nggak bisa sedekat ini karena kan harus satu suara gitu kan, suaranya nggak seklir ini guys, punya alat bagus-bagus, tapi tetap saya melihat ada satu Komsos di Lampung atau di mana dia live dengan satu kamera handphone, tetap live, dia ada siaran misa, ada apa, kita tahu. Sebenarnya dari segala inti omongan kita nih, sebenarnya yang penting kita mau dulu aja gitu. Iya betul. Yang penting mau dulu aja. Urusan ntar belakang berhasil dan gagalnya belakangan gitu, bakal dievaluasi kitanya gitu kan. Iya. Tapi tadi mungkin yang perlu kita garis bawahi dari Mas Tomo ini kan donatur. Itu doang yang ditangkap Padar terus donatur. Selama ini kan kita mungkin meminta fasilitas dari paroki lah untuk dana dan sebagainya. Mungkin nih di sini di acara ini kalau ada donatur yang bisa bantu pengadaan alat kita lebih bagus lagi ya. Misalnya kita lebih sangat berterima kasih. Iya, masih sangat berterima kasih. Jadi mungkin kalau boleh jujur memang kita menggunakan fasilitas yang ya seadanya lah, seperti itulah, dengan yang minimal lah gitu. Memang belum dibilang ideal gitu. Kalau misalkan nanti ada donatur yang membantu kita agar kita semakin bagus dalam hal streaming dan sebagainya, akan lebih bagus lagi seperti itu. Saya punya toko komputer loh di Glodok. Nah, tahu kan? iya. Perlu Siapa apa? tahu. i7, i9 gitu kan. Nah itu kan ya siapa tahu. Ada yang terketuk di podcast ini ya. Amin. Gitu loh. Terus kalau saran-sarannya Mas Tomo buat buat Komsos lah itu pada dasarnya apa sih? Ajakannya juga, ajakan-ajakan buat orang-orang gitu kan. Yang mau masuk Komsos. Iya. Mungkin nggak di Lewagung aja. Iya, mungkin Lewagung ya. Di luas aja. Justru sekarang ini saatnya anak-anak muda tuh belajar. Tuh guys, Ini belajar, ilmu guys. baru nih. Ini ilmu baru dalam streaming kan. Kita kenal Zoom kapan? Betul pada saat pandemi kan. Kita kenal streaming online padahal dulu cuma nonton-nonton biasa, nggak benar-benar dibutuhkan. Sekarang semua gadget. Nah kita adalah ilmu yang baru yang tidak perlu biaya untuk sekolah broadcast. Kita sama-sama belajar. YouTube ada, tapi kita sama-sama belajar, saling isi. Kedua adalah tinggal menunggu dukungan dari paroki. Gitu. Minat nomor satu adalah tadi Mau aja dulu gitu. Iya guys, jadi kalau kalian yang mau join boleh lah. Benar. Nah, Jadi kayak yang bisa digarisbawahi yang penting apa, ada kemauannya. dunia ini udah mulai berkembang gitu. Maksudnya kita juga anak-anak mudanya gitu harus maju juga, apalagi sekarang udah masuk era digital juga kan. Apalagi TV sekarang mau digital sekarang. Siapa tahu ada OMK di sebelah main gitar, nyanyi satu lagu deh biar Iya, rumah, nyanyi satu gitu lagu kan, kita gitu. posting, nyanyi satu lagu posting kan. Itu kalau nggak bikin lagu sendiri juga kita posting. Itu lebih keren lagi, bro. Sekarang kita gimana? Kita sekarang gara-gara kita spesial. Gara-gara kita spesial weekend nih, bro. Special weekend. Kita ngide dikit nih, biasanya nih. Nggak biasanya nih kayak begini nih. Iya, nggak biasa. Ada segmen baru. Iya deh, kita perlu ini nih, kita perlu kita Ini di segmen baru nih. ini gara-gara ada tamu spesial nih, kita kerjain apa gimana? Kita bikin mikir apa, Los? Iya, kita bikin aja. Kita bikin mikir. Kita bikin. Nah, kita masuk aja gimana? Ke challenge time. Oke guys, sekarang saya akan sulap di sini. Dari tadi topinya nggak dipegang ya, guys? Topinya, anggap aja topinya sudah di sini dari tadi. Pakai prok nggak? Pakai asap nggak? Pakai asap nggak? Jadi apa? Prok. Jar. Mystery jar, guys. Mohon tepuk tangannya saja ya, tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu ditanyakan itu dari mana. Oke. Ini kita sudah punya mystery jar pada hari ini. Di sini isinya adalah 10 pernyataan untuk Mas Tomo dan Padar. Sini 10 pernyataan ini tentang seputar Katolik ya, seputar agama Katolik. Nah, ini jadi ini statement. Nah, itu Padar sama Mas Tomo cuma Cuma jawab ini benar apa salah. salah gitu statementnya. Oke. Oke. Jadi kayak misalkan
Apakah Ini kita ngetes kekatolikan sih. Iya, Ini yang deg-degan ini. apakah Leo Agung sebelahnya Kalimalang? Benar apa salah? Benar. Salah. Oh, salah. Sebelah warteg. Ya. Salah. Sebelah JIS. Oh iya. Ayo sebelah lo, itu sebelah. Ayo lo. Dibales gua. Iya. Menara sumber lagi. Oke. Yang pertama mau Mas Tomo dulu apa Padar dulu? Padar dulu lah, ngambil dulu lah. Kalau Padar gue bacain tadi ya. Iya. Oke. Simsalabim. Jadi apa? Jadi kertas. Langsung dibaca dong. Langsung baca. Yesus memberi 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Benar apa salah? Benar, kan ada lagunya. Wih, coba Pak nyanyiin dulu Pak. Coba Saya lupa nyanyinya. Iya. Udah ya, udah. Udah. Itu doang pertanyaannya. Iya, Gampang berarti- ya ternyata ya. Ini mah adik saya juga bisa. 1 poin buat Padar. Ntar Hitung ya, poinnya ntar muncul di sini. Ting 1. ayo buat editor susah. Susah kan editor tuh, syukur. Ini harus kalah sama tuan rumah ini. Ayo silakan Mas. Siap. Ini yang susah-susah ya. Yo. Nyelos. Balikin. Oke. Set. Dalam perjamuan terakhir ada 13 orang, yakni Yesus dan ke-12 rasulnya. Benar apa salah? Ulang, maaf. Dalam perjamuan terakhir ada 13 orang, yakni Yesus dan ke-12 murid rasulnya. Betul apa salah? Betul. Betul nggak? Salah lah. 12. Salah. Benar 14. Yang benar 14. 12 rasul, 1 Yesus dan 1 yang melukis. Kalau nggak ada yang ngelukis kan nggak bisa. 7. Itu yang saya tidak ada dalam otak saya dari kecil. Hanya Udah hilang tuh. berpikir seperti kita. Iya, kita doang yang ngide. Satu sama ya, soalnya tadi cuma bercanda. Terima kasih sudah menjelaskan itu tadi. Cuma bercanda. Satu sama. Tadi bercanda ya, takut dosa juga. Oke. Satu sama. Kasih Padar, Jadi kasih maksudnya Padar. tadi- Oh iya maaf. Jadi Pak Tomo tadi jawabannya benar. Cuma saya bercandain aja. Apa? Susah ya pertanyaannya ya. Ini ada jumlah harga 1 Bitcoin ada nih Pak. Bro, misteri jari bro. Kebalik. Mukjizat pertama Yesus adalah berjalan di atas air. Benar apa salah? Demen nih gue yang ini mikir. Waduh sudah mulai bingung guys. Mau call a friend tapi nggak bisa guys. Ada opsi dilempar? Benar. Salah. Yang benar apa Brandon? Saya lupa. Merubah air menjadi anggur. Oh iya, aduh, lupa saya. Di mana? Di kanan. Ah. Di kanan. Berarti 50-50. Oh, jadi ini kita juga dapat poin ya? Oke, Mas. Oke. Sukses. Berarti Padar masih 1 ya? Iya, Padar masih 1. Padar gagal. Untung nggak minus. Saya harus ikut cap habis ini nih. Rasul Paulus adalah salah satu rasul penulis Injil. Salah satu. Iya. Betul. Salah. Dia bukan penulis Injil. Oke. Salah satu bukan? Bukan. Iya kan. Andreas. Terus Matius. Oh iya. Lukas. Yohanes. Betul. Jadi satu sama lagi Satu nih. sama. Masih satu sama guys. Wah, ini Biar kuat ini kita. sangat erat nih ya. Sebenarnya di sini Mas Tomo sengaja kalah biar Padar nggak malu-malu banget. Iya, sebenarnya begitu sih. Lu jangan bikin malu Padar lu. Iya maaf. Lu nggak tugas besok lu. Nih, kok saya nggak ambil? Ya udah nggak apa-apa, nanggung Nggak kalau apa-apa. ambil. Nggak sah tuh. Belum dibaca, Belum dibaca. Gasa. Dikira permen kayaknya tadi. Iya makanya kira makan dulu pikiran. Gunung Sinai merupakan gunung di mana Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Benar apa salah? Benar. Wih, Bisa. cepat yang ini. Cepat. Oke. Karena Gini. Karena ini memang gampang ya. Gua mendukung Mas Tomo Benar nih. kata jawabannya. Betul. Benar. Kalau udah 31 selesai ya. Udah lewat tuh. Wih, Baru 21. udah 21. Nggak ngejar nanti saya. Iya.
Dalam 10 perintah Tuhan, nomor 3 menyebutkan jangan membunuh. Betul apa salah? Ini dia nih yang agak berat ini. Kok yang ambilnya itu ya? Oh, benar atau salah? Kalau saya bilang salah, saya harus tahu nomor 3-nya. Menang kalah dapat hadiah, menang kalah. Jawabannya? Pertanyaannya? Yang Dalam 10 perintah Allah, nomor 3 menyebutkan jangan membunuh. Apakah itu betul apa salah? Kayaknya bukan nomor 3 dia. Nah, ayo apa nomor 3-nya? Berarti salah. Salah. Iya. Jawabannya betul. Jawabannya betul. Maksudnya betul, jawabannya salah. Gimana tuh Bang? Saya cari netral. Cari begitu aja ya. Jangan tanya jawabannya. Saya buka dulu nih. Bentar ya. Makanya kan. Nomor 3 tuh seharusnya menyebutkan kuduskanlah hari Tuhan. Saya tahu itu nomornya bukan itu, tapi saya Berarti panjang. jawabannya benar tadi ya. Karena yang gue tahu tuh kayak 10 perintah Allah tuh 3-nya berhubungan dengan Tuhan, Nah, betul. sisanya dengan manusia. Pinter lu. Itu doang sih. Berarti tetap 21. Dua-dua. Oh, dua-dua. Udah sama. Ini menang kalah dapat hadiah kan, menang kalah. Iya. Dapat handphone S12. Hengpong. SSSSS gitu. Cuman layarnya aja. Harun adalah sahabat Nabi Musa. Benar. Siapa? Harun. Ricky Harun. Sahabat. Iya. Salah. Adalah sahabat Nabi Musa. Salah. Benar. Betul seharusnya. Betul, Pak. Jadi tadi masih 2-1. Emang kan benar. Karena ini sahabat Nabi Musa, bukan sahabatnya Padar. Oh Iya sih. Jadi padarnya harus Jadi nebak cuma juga. Nabi Musa yang tahu. Iya. Dia juga nggak bisa nebak nih. Belum dikenal gitu. Iya, benar. Belum kenalan itu biasa. Berarti Beda circle. kondisi dua Masih sama. kondisi yang sama. Udah pas seperti dua-dua ya. Iya. Pertanyaannya ada Nih. 10 berarti 55. Cepat kita cepat. Oke. Nazaret adalah kota kelahiran Yesus. Betul apa salah? Salah. Salah. Jawabannya betul. Keren. Hai, 3-2. Let's go. Karena saya bikin kotanya waktu itu. Waduh. Miniaturnya waktu Waktu panitia pasca saya bikin kandangnya. Oh, iya. Kalau saya salah berarti saya salah Google-nya waktu itu. Makanya kirain Gue shock loh bro, gue shock berat. makanya kirain Miniaturnya yang buat orang foto-foto kan saya terima. kontraktor akhir order. Las ya itu. Nah, ini terakhir untuk Padar nih. Berarti kondisi Kalau pertanyaan masih. kondisi 3-2 Mas Tomo menang ya. Ini masih ada. Masih satu terakhir. Las. Waduh, panjang nih. Aduh. Persembahan orang Majus saat bayi Yesus lahir adalah emas, kemenyan dan seekor kambing. Benar Wah, atau salah dong. Satunya mod itu harus. Nih. Satunya apa? Mod. Mur. Hebat Padar. Mur dan skrup. Tambahannya kurang. Mur ya. Benar. Berarti bukan seekor kambing. Karena kambingnya udah ada di situ. Kan dia lahirnya di kandang. Tinggal satu. Tinggal satu Tinggal lah. terakhir. Berarti kondisi 3 sama. Iya, Kalau misalkan Mas Tomo penentuan nih, jawabannya penentuan benar nih, nih. penentuan. Kalau Mas Tomo jawabannya benar, Iya. Mas Tomo menang. Kalau enggak, kita bakal lanjut tahun depan. Pontius Pilatus adalah kaisar yang memerintah saat Yesus lahir. Kaisar saat Yesus lahir di kota itu. Iya. Betul apa Salah. salah? Salah. Betul. Yang benar adalah Herodes. Hai. Iya, kan kontraktor Herodes. Iya, dia udah ada backingan dari awal. Bangun kota Bethlehem, miniatur gitu. Udah nih, udah. Jadi yang menangnya ini Mas Tomo. yang pemenangnya Mas Tomo. Aduh, gak enak. Saya pulang dulu ya kawan saya. Yang kalah sebenarnya. Yang menang kita kasih hadiah. Oke. Ini hadiahnya. Eng. Hadiahnya apa nih ya? Hadiahnya apa? Hadiahnya angin masuk. Ada udara hangat. Hadiahnya angin masuk. Ada udara hangat, cuy. Oke. Oke guys. Oke guys, untuk minggu depan jangan lupa saksikan season yang kedua. Nah, Ini harusnya kalah ini. Ya ini kita udahin dulu ya. Sebelum kita terima kasih dulu nih. kita sedang ingin bersenang-senang. Oh iya. Kan ini Bu Nona ya guys.
Kita dulu ya. tinggalin dulu, guys. Udah dinyalain soalnya kan? Oh iya, silakan ditiup. Egois dulu. Wih. Oke. Pada hari ini spesial weekend ini Mas Tomo berulang tahun. Iya. Oke. Ada yang bocorin ini kayaknya nih. Oke guys. See you next time guys. See you next time and next season. Oke. Dadah. Bersama saya lagi. Mau enggak? Ah,